Pembangunan selesainya kapan? Gunting pitanya kapan? Yang mana? Jelaskan. Atau kita diskusi terbuka di hadapan mahasiswa, di hadapan kaum intelektual, kita buka data masing-masing. Susah amat sih. Susah amat sih. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini bahkan juga ditanggapi, yaitu pernyataan AHY pada waktu itu Presiden Joko Widodo hanya gunting pita. Dan di sini kerennya Adian Apitupulu bahkan juga menantang untuk menunjukkan data dan bahkan mengajak AHY untuk debat terbuka atau diskusi di hadapan para mahasiswa untuk menunjukkan datanya, jangan retorika saja. Nah, seperti ini videonya. Gitu loh. Blueprint itu cuma perencanaan. Ini dibicarakan apa? Pembangunan selesainya kapan? Gunting pitanya kapan? Yang mana? Jelaskan. Atau kita diskusi terbuka di hadapan mahasiswa, di hadapan kaum intelektual, kita buka data masing-masing. Susah amat sih. Bahkan tantangan tersebut dilayangkan kepada AHY. Tidak hanya itu saja, bahkan juga ditanggapi oleh Repdem. Tantang AHY tunjukkan data soal era Jokowi, tinggal gunting pita. Nah, tanggapannya gimana kira-kira ya? Di sini juga Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi Wanto Sugito mengaku heran atas klaim sepihak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut era Joko Widodo hanya tinggal gunting pita dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Nah, di sini juga rakyat bisa menilai lah infrastruktur yang telah dibangun oleh Jokowi. Masyarakat bisa menilai, nggak usah saling mengklaim. Yaitu rakyat sekarang sudah cerdas, sudah pinter. Jadi tidak usah mengklaim seperti itulah. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Alextam 878. Woi Agus Harimurti Yudhoyono, Irwan Veko ditantang Bang Adian buka data di depan mahasiswa dan kaum intelektual bahwa 80% infrastruktur Jokowi dibangun era SBY dan Jokowi hanya gunting pita. Disiaran langsung di TV atau YouTube. Kalau berani atau tidak bisa membuktikan sama aja pembohong. Pertanyaan yang mendasar ya, logika saya, kenapa baru sekarang ini? Baru sekarang ini baru dibuka. Apakah kepingin banget menjadi calon presiden ya? Ya seharusnya lah. Dibukanya ya sejak tahun 2019 yang lalu. Kenapa baru sekarang ini? Bahkan juga dibarengi oleh SBY, yaitu bapaknya, yaitu SBY turun gunung. Diindikasikan pemilihan presiden 2024 tidak jujur dan adil. Ya kurang lebih seperti itulah. Bahkan sampai sekarang ini SBY Bapak Hoax juga masih trending nomor 1. Hampir 10.000 cuitan yang menggunakan tagar SBY Bapak Hoax. Menurut saya statement ini sangat lucu sekali, di mana sekarang ini era digital, era media sosial. Jadi orang-orang atau netizen-netizen atau informasi-informasi cepat terserap oleh netizen-netizen. Bahkan juga rekam jejak, rekam digital bisa dicari sangat gampang sekali untuk menelusuri pembangunan di era SBY dan bahkan juga Jokowi. Jadi kalau mengklaim seperti ini menurut saya ya harus menunjukkan data-datanya lah. Bahkan di sini juga Adian dan bahkan juga Ketua Repdem bahkan menantang AHY untuk debat terbuka di hadapan mahasiswa dan intelektual. Ini menurut saya tantangan keren. Seharusnya AHY juga langsung merespon lah tantangan tersebut, biar bisa membuktikan dan biar clear lah mana pembangunan di era SBY dan mana pembangunan di era Jokowi. Bahkan dari data yang kemarin, yaitu mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono cuma membangun 193 km jalan tol. Bayangkan dengan Presiden Joko Widodo yang telah membangun hampir 2.000 km, 10 kali lipat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu membeberkan sejumlah prestasi pembangunan infrastruktur era Presiden Joko Widodo. Menurutnya, tol adalah salah satu infrastruktur yang penting dalam aktivitas ekonomi. Namun pada era SBY hanya mampu dibangun sepanjang 193 km. Sementara di era Jokowi, tol yang dibangun hampir 10 kali lipat, yakni 1.900 km. Di sisi lain, jika dilihat dari periode awal 2014 hingga saat ini, pembangunan tol mencapai 1.762 km.
Adian pun mengatakan jika dihitung lebih detail, pembangunan juga dilakukan pada jalan nasional non tol, jalan provinsi, kabupaten hingga desa sepanjang 304.000 km. Anggota Komisi 7 DPR RI itu menegaskan setiap detik Jokowi membangun tidak kurang lebih dari 1,5 meter. Saya menyarankan agar kader Demokrat untuk belajar matematika dan sejarah sehingga jika dibandingkan maka perbandingan itu logis atau anti logika dan ahistoris, kata Ardian. Selain itu tercatat ada 18 bendungan mulai konstruksi di era SBY yang diselesaikan oleh era Jokowi. Adian menyebut Jokowi juga membangun 12 bendungan sejak menjabat. Jika diakumulasi ada 30 bendungan yang selesai dibangun di era Jokowi, ada 27 bendungan lagi yang ditargetkan dibangun hingga 2024 katanya. Infrastruktur lain, kata Adian, juga telah dibangun sebanyak 29 bandara, 9 lain akan direvitalisasi hingga 2024. Selain itu 316.000 km jalan desa selesai di era Jokowi. Capaian infrastruktur desa yang ada di era Jokowi antara lain 1.597.000 meter jembatan, 1.474.000 unit air bersih desa, 501.000 unit irigasi desa, 12.000 pasar desa, dan 42.000 posyandu, tegas Adian. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyinggung soal pemerintahan yang hanya gunting pita, melanjutkan pembangunan proyek rezim Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu disampaikan oleh AHY saat pembukaan rapat Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center. Dia menyebut banyak proyek yang sudah direncanakan dan mulai dibangun pada periode kedua SBY. Banyak yang tinggal dan sudah 70% bahkan tinggal 90% tinggal gunting pita. Bahkan juga Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi Wanto Sukito mengaku heran atas klaim sepihak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut era Presiden Joko Widodo hanya tinggal gunting pita dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Wanto menantang AHY untuk menunjukkan data atas pernyataannya tersebut. Wanto mengingatkan AHY untuk berbicara berbasiskan data dan bukan retorika semata soal pembangunan infrastruktur di era SBY dan era Jokowi. Saya sangat menyayangkan bagaimana mungkin seorang ketua umum seperti AHY berpidato tanpa basis data. Kini adalah era kemajuan IT, termasuk big data. Rakyat semakin cerdas, rakyat Indonesia mencatat begitu banyak proyek infrastruktur SBY yang mangkrak, kata Wanto kepada wartawan pada Jumat 16 September. Wanto juga menegaskan kesiapannya berdebat dengan AHY untuk membandingkan prestasi kinerja pembangunan infrastruktur era SBY dan Jokowi. Wanto pun menyinggung mengenai proyek pembangunan pusat pelatihan, pendidikan, dan sekolah olahraga nasional Hambalang. Monumen Hambalang adalah bukti korupsi sistematik elit Partai Demokrat. Proyek pembangkit listrik 1000 MW banyak yang mangkrak dan memperjelas bagaimana SBY hanya menampilkan proyek angan-angan tanpa realisasi. Saya siap berdebat dengan AHY, memperbandingkan prestasi kinerja pembangunan infrastruktur antara SBY dan Presiden Joko Widodo, tegas Wanto. Wanto juga mengatakan sebagai anak yang mencoba berbakti kepada orang tua, AHY boleh saja membanggakan prestasi ayahnya, SBY. Namun, kata Wanto, AHY seharusnya berbicara berbasis data sehingga tidak melakukan kebohongan publik. Berpidato politik hanya sebagai retorika tanpa data adalah pembodohan publik, bahkan bisa masuk kategori pembohongan publik, tegas Ketua DPC PDIP Tangsel ini. Bahkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini membalas sindiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono soal bantuan tunai subsidi BBM yang dulu dihina-hina tetapi kini diterapkan lagi. Risma menyatakan bantuan tunai diturunkan karena memang kondisi negara saat ini tidak stabil. Risma menyatakan bantuan langsung diturunkan baik saat kenaikan harga BBM maupun saat pandemi COVID-19 karena kondisi negara sedang tidak stabil. Risma menegaskan pemberian bantuan tunai sudah sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Lalu apa motif pernyataan AHY dan proyek apa saja yang dimaksud AHY bahwa Jokowi tinggal gunting pita?